ada sebuah lagu, mungkin ada yang ingat ya, sikat gigi dibayar Atomi, mau mandi dibayar Atomi, minum kopi dibayar Atomi, mau apa saja dibayar Atomi. Kita ganti lagi ya, cuci baju Dibayar Atomi, minum vitamin C dibayar Atomi, pakai koyo dibayar Atomi, mau apa saja dibayar Atomi. Nah, konsumen pintar pakai, karena kalau kita pakai Atomi kita dibayar Atomi ya. Nah itu yang saya lakukan. Jadi saya mencoba untuk menggunakan produknya dan saya menceritakan kepada teman-teman saya. Dan kerennya waktu itu kan karena saya baru mencoba Atomi ini, saya jadi nggak terlalu berani gitu ya memasarkan, karena saya pernah istilahnya mah punya pengalaman nggak bagus di company lain ya. Jadi ketika saya menceritakan kepada teman-teman saya produk Atomi, kerennya itu teman saya kembali membeli ulang. Mereka melakukan repeat order. Mereka tanya kembali, yang kemarin itu Atomi enak ya, bagus ya, ada apa lagi di Atomi? Jadi itu secara otomatis. Karena apa? Karena Atomi produknya yang berbicara ya. Atomi ini punya absolute quality, absolute price. Dan di Atomi ini produk-produknya ini premium loh. Produk yang biasa dikonsumsi kelas atas, produk prestis ya. Tapi Atomi buat produk premium ini bisa dikonsumsi oleh kita semua. Produk yang kita pakai itu sama loh sama yang dipakai Ibu Royal Master ini. Ya, jadi produk premium. Kalau misalnya produk lain mungkin kita bicara, wah itu artis tersebut pakai itu, saya mau pakai seperti artis tersebut, jadi mau ikut-ikutan. Tapi di Atomi produk premium yang dipakai oleh Imperial Master dipakai sama kita juga ya. Tepuk tangan buat Atomi, kita bisa pakai produk kelas atas ya. Nah kemudian saya baru juga makin mempelajari bisnis Atomi. Saya baru tahu ternyata bisnis Atomi itu bisnisnya global. Saat ini sudah masuk ke 27 negara. Saya umpamanya kalau misalnya kita mau membuka sebuah gerai kopi, ya sekarang kan kopi di mana-mana, kedai kopi. Nah, kita mau membuka sebuah gerai kopi, kita mengeluarkan sejumlah uang, misalnya membeli sebuah franchise. Kita harus mempunyai tempat. Jangkauan yang beli kopi itu paling radius berapa kilometer dari tempat kita membuka. Kalau kita mau buka di area lain, kita harus buka lagi, beli lagi franchise, dan area situ juga yang terjangkau. Tapi di Atomi hanya dengan sebuah handphone ya, hanya dengan gadget di tangan Anda, kita bisa menjangkau seluruh dunia ya. Keren ya. Kita mau buka cabang di mana aja, kita tinggal ambil handphone kita dan kita buka aplikasi Atomi. Dan luar biasanya, bisnis yang kita bangun saat ini kita kejar untuk mungkin kebutuhan sehari-hari kita, ini bisa diwariskan sampai 3 generasi. Tepuk tangan dong buat Atomi. Jadi kita kayak punya udah punya tabungan ya untuk anak cucu kita ya, sampai 100 tahun Atomi bilang ya. Nah, dan sistemnya juga sangat simpel karena menggunakan sistem binari. Binari itu apa? Bina kanan, bina kiri. Teman-teman yang kita kenalkan Atomi itu kita tinggal kelompokkan ke grup kanan ataupun ke grup kiri kita. Dan kita semua pasti tidak sempurna ya, tapi kita bisa menemukan
orang-orang hebat di dalam tim kita, dan kita bisa saling melengkapi. Kelebihan saya bisa menutupi kelemahan teman-teman saya, tapi kelebihan teman-teman saya bisa menutupi kelebihan teman saya, menutupi kelemahan saya, ya. Kita bisa saling melengkapi di dalam sistem ini. Nah, ini juga kenapa saya masih ada di sini. Saya mau jujur, Bapak Ibu, saya tuh pernah mau berhenti di Atomi, ya. Pada saat itu bisnis Atomi saya belum berjalan lancar, tetapi kebutuhan saya besar. Jadi saat itu ada tawaran sebuah pekerjaan untuk memasarkan kulit sintetis di Indonesia, dan saya harus pindah ke Jakarta. Sudah disiapkan sebuah ruko yang saya nanti tinggal di sana. Sebenarnya itu keputusan yang berat, tapi karena kebutuhan hidup, ya, saya pikir saya mau ambil pilihan ini. Saya udah pamitan dengan sponsor saya bilang, Pak, saya kayaknya berhenti di Atomi, saya mau ngerjain yang lain. Saya bahkan udah pesan-pesan sama suami anak saya, kita pisah tapi long distance, ya, LDR, ya, tapi ntar weekend kita ketemu lagi. Saya udah kayaknya ngebayangin, aduh, saya memasuki babak baru dalam kehidupan saya yang kayaknya nggak mudah. Tapi, ya, saat itu sponsor saya, upline saya tidak berhenti mengajak saya, ayo ikut seminar, ayo ikut Sukses Academy. Jadi kalau saat kita lemah, saat kita turun, saat kita down, datang ke seminar. Karena di seminar Sukses Academy justru kita akan dicas, kita akan dibakar, dan kita akan disemangati untuk kita bisa terus maju di Atomi. Dan saat itu saya mengambil kesempatan juga untuk menulis live skenario seperti yang Bapak Ibu lakukan mungkin kemarin, ya. Saya tuh ragu-ragu karena saat itu orang-orang yang membacakan live skenario menulis impiannya itu, saya punya rumah sekian tapi mau punya villa, saya punya mobil 1 tapi saya mau punya mobil mewah. Saya nggak berani ngimpi-ngimpi setinggi itu. Buat saya bisa bayar hutang aja udah puji Tuhan, ya. Dan di sini foto saat saya mengikuti Sukses Academy. Saat itu jari saya seperti ini. Waktu itu saya bilang, anak saya 3, ya, anak saya 3, dan saya akan berjuang di Atomi demi anak-anak saya. Dan ini merupakan titik di mana saya akhirnya kembali lagi melanjutkan bisnis Atomi. Jadi pentingnya kita ikut seminar, pentingnya kita ikut support system yang sudah disediakan Atomi. Itu kalau mau bisnis wajib, Bapak Ibu. Atomi itu udah nyediain segala macam fasilitas untuk kita, baik secara online maupun secara offline. Kalau Bapak Ibu bisa hadir, atmosfernya beda sama kita nonton di handphone kita, ya. Hadir, ada Sukses Academy, ada one day seminar. Tapi kalau memang Bapak Ibu nggak bisa hadir, hadirlah di seminar online, ya. Atomi Indonesia punya acara 100% Atomians. Atomi Indonesia punya Good Morning Atomi, dan Atomi Indonesia juga punya channel Atomi yang Bapak Ibu bisa tonton kapanpun. Lagi insomnia nggak bisa tidur, channel Atomi, ya. Tonton, belajar, dan banyak manfaat yang bisa kita dapatkan ketika kita menonton channel Atomi. Dan Atomi juga punya kelas-kelas yang bisa kita ikuti. ABR course, ya, ada Go Sales Master Camp, ikut. Yang mau bisnis ikut, ya, ikut support system Atomi, sehingga kita sudah tinggal mengikuti jejak-jejak teman-teman kita yang sudah lebih dulu sukses. Nah, Bapak Ibu, ada yang tahu gambar ini? Nah, ada yang tahu cerita ini? The Ugly Duckling Story.
ini adalah sebuah dongeng ya. Kalau usianya mungkin 40, 50, mungkin waktu masa kecilnya pernah dikasih buku H.C. Andersen, Hans Christian Andersen. Ada yang pernah baca H.C. Andersen? Oh, ketahuan nih umurnya. Yang mana? Ya, angkat tangan ketahuan umurnya ya. Jadi bacaan kita waktu kecil itu Hans Christian Andersen itu sering sekali komiknya. Dongeng ini tahun 1800-an dibuat. Jadi kisahnya seperti ini Bapak Ibu. Buat yang belum tahu ya. Ada seekor induk itik yang mengerami beberapa telur anak itik ya. Belum jadi anak, masih telur itik ya. Dan di antara telur-telur yang dia erami itu ada satu telur yang berbeda warnanya, jauh lebih besar juga. Kemudian setelah dierami, satu persatu telur itu mulai mentas dan keluarlah anak itik yang cantik-cantik. Dan anak itik ini bulunya kuning keemasan. Kemudian yang satu yang beda ini kok belum netes juga. Kata mama itik, oke deh saya erami lebih lama, saya tungguin. Dan ketika menetas, ternyata yang keluar kok warna bulunya berbeda, ya. Warna bulunya abu-abu. Mama itik bilang, kamu kok beda sama saudara-saudara kamu? Kok kamu jelek ya? Kamu abu-abu. Kakak-kakak kamu tuh warnanya kuning keemasan. Dan si itik yang abu-abu ini bilang, aduh, kok saya jelek ya? Dia kan nggak tahu ya dia jelek apa enggak. Tapi disebut jelek, kok saya jelek ya? Kok saya disebut buruk rupa ya? Saudara-saudara itik bilang, kamu jelek, jangan deket-deket saya. Kamu berbeda dengan saya, ya. Jadi dia mulai minder dengan segala kekurangan dia. Suatu hari mama itik ini ajak anak-anaknya ke danau untuk belajar berenang. Dan si itik yang buruk rupa ini berkaca. Dia berkaca ke danau dan lihat, wah, ternyata aku benar-benar buruk rupa. Aku beda dengan saudara-saudara aku. Dan itik ini semakin minder. Akhirnya dia memutuskan, saya mau pergi. Saya mau keluar dari rumah ini. Saya nggak diterima sama keluarga saya. Dan dia pergi. Dia merantau. Dia merantau musim berganti dengan musim. Sampai akhirnya dia mulai beranjak dewasa. Suatu hari itik yang buruk rupa ini ke danau kembali. Dan dia melihat seekor angsa yang cantik. Dia bilang, wow, cantik sekali angsa ini. Lalu si angsa yang cantik GR, diliatin GR. Langsung, kamu kenapa liatin saya? Ya, kamu cantik sekali. Terus, kenapa muka kamu murung? Kenapa kamu kelihatan sedih? Iya nih, saya ini buruk rupa. Saya ini dijauhi oleh saudara saya, dijauhi oleh ibu saya. Saya dibilang beda, saya dibilang jelek, saya minder, saya nggak berani ketemu orang. Dan si angsa yang cantik bilang, yuk sini, mari berenang ke danau bersama dengan saya. Dan si itik buruk rupa ini ikut berenang. Dia ketika berenang, berkacalah kamu ke danau. Saat itik buruk rupa ini berkaca, dia kaget. Ada siapa itu? Kenapa kok ganteng banget ya? Dia nggak percaya, dia ngaca lagi. Wah, beneran itu saya. Dan ternyata dia baru sadar bahwa selama ini ternyata dia bukan anak itik, melainkan seekor angsa yang tampan. Dan ending story-nya, angsa yang tampan ini akhirnya menikah dengan angsa yang cantik tadi, ya. Nah, Bapak Ibu, kalau di antara kita semua ada yang mengalami seperti itik yang buruk rupa tadi, kita punya banyak kekurangan, kita punya banyak kelemahan.
Kalau di antara Bapak Ibu saat ini ada yang merasa saya gaptek, saya nggak bisa pakai handphone, cuman bisa WhatsApp dan telepon saja. Kalau di antara Bapak Ibu ada yang bilang saya nggak punya teman, saya di rumah aja, nggak punya teman, nggak kenal siapa-siapa. Saya nggak punya modal, wong saya bangkrut. Saya kesulitan keuangan, jadi saya nggak punya modal. Saya sudah terlalu tua, kayaknya udah nggak kepengen ngapa-ngapain lagi, udah pengen diem aja. Atau mungkin ada yang bilang saya masih terlalu muda. Ya. Ada juga yang berkata saya nggak bisa bicara di depan seperti teman-teman itu. Atau saya nggak sekolah tinggi, saya cuma tamatan SMA, saya cuma tamatan SMP, bahkan ada yang saya cuma tamatan SD. Atau ada yang bilang saya nggak punya pengalaman di bisnis seperti ini. Atau bahkan ada yang saya sakit, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Dan masih banyak alasan yang lainnya. Bapak Ibu katakan bersama-sama dengan saya, no problem. Kita katakan bersama-sama, no problem. Ya. Kalau ada di antara Bapak Ibu sekalian yang punya profesi sebagai seorang babysitter, atau mungkin asisten rumah tangga, atau pekerjaan-pekerjaan yang sederhana, katakan pada dunia, no problem. Karena di Atomi Indonesia hari ini ada seorang babysitter yang sudah mencapai sales master. Kalau di antara Bapak Ibu mungkin ada pedagang gado-gado, ada pedagang kue basah, atau mungkin ada penjual nasi bakar, katakan pada dunia, no problem. Karena hari ini ada penjual gado-gado, ada penjual kue basah, ada penjual nasi bakar yang sudah mencapai sales master, diamond master, Sharon Rose master, bahkan masuk ke leaders club dan punya income di atas 100 juta rupiah per bulan. Kalau hari ini di antara Bapak Ibu ada yang punya profesi sebagai driver online, katakan pada dunia, no problem. Karena hari ini di Atom Indonesia sudah ada seorang driver online yang sudah mencapai Sharon Rose Master. Bahkan di luar negeri ada yang sudah mencapai Crown Master. Kalau di antara Bapak Ibu ada yang merasa saya nggak sekolah tinggi, saya cuma lulusan SMA, saya cuma tamat SMP, saya bahkan SD aja nggak lulus, katakan pada dunia, no problem. Karena hari ini ada seorang yang cuma lulusan SD sudah mencapai Star Master. Bahkan di Korea ada 4 Crown Master yang hanya lulusan SD. Kalau di antara Bapak Ibu saat ini ada yang merasa usia saya udah gak muda lagi, katakan no problem. Kita lihat gambar yang berikut ini. Seorang ibu berusia 77 tahun, dia mencapai Sharon Rose Master. Bahkan ibu yang tengah dan kanan, beliau itu saat tahun 2021 usianya 81 tahun dan dia
cancer survivor. AIDS and cancer cannot stop me. Katakan no problem. Kalau saat ini di antara Bapak Ibu ada yang sudah di blacklist oleh bank, mungkin sedang dikejar-kejar debt collector karena hutang kita begitu besar, katakan no problem. Karena di Atomi sudah ada seorang yang namanya di blacklist oleh bank, saat ini sudah mencapai Imperial Master. Bapak Ibu, saya mau undang semua untuk berdiri, katakan dengan iman, katakan dengan semangat bersama-sama kalimat ini dengan saya. Kalimat yang kiri ini ya. Kita ucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. My dream is bigger than my problem. Sekali lagi. My dream is bigger than my problem. Sekali lagi dengan lebih kuat. My dream is bigger than my problem. Dan kita semua adalah itik burung rupa, tapi kita punya impian yang besar dan kita akan